Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sejarah bersama Bu Maya. Kali ini Ibu akan memberikan materi pelajaran sejarah kelas 10. Konsep yang akan kita bahas yaitu kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Jadi di sini pasti kalian akan tahu lebih jauh mengenai kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Kemudian, menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan atau media lain. Apakah pengertian dari sejarah? Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajaratun yang berarti pohon. Hal itu karena pada awalnya kata sejarah digunakan untuk menyebut ilmu yang mempelajari asal-usul keturunan seseorang. Akan tetapi, ketika objek perhatiannya berkembang menjadi asal-usul sebuah peristiwa, maka ilmu sejarah berubah menjadi ilmu yang mempelajari asal-usul peristiwa yang pernah terjadi. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian sejarah, ada beberapa ahli yang mengartikannya. Menurut Aristoteles mengartikan sejarah sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi kejadian dalam bentuk kronologi yang menjelaskan kronologi dari terjadinya suatu peristiwa. Ia juga menyatakan bahwa sejarah menjadi suatu yang terjadi di masa lampau dan dibuktikan dengan adanya catatan-catatan. Yang kedua, menurut Herodotus atau the father of history, sejarah merupakan satu kajian guna menceritakan sebuah perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh masyarakat serta peradaban. Yang ketiga, Muhammad Yamin. Sejarah adalah kajian ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil dari sebuah penelitian, di mana kejadian di masa lampau dibuktikan secara nyata dengan adanya bukti-bukti yang konkret. Yang keempat, menurut Muhammad Hatta, sejarah adalah sebagai pemahaman akan peristiwa di masa lalu yang mengandung problematika dinamis. Sejarah menjadi kejadian yang bisa dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bagi orang-orang yang hidup di zaman berikutnya. Yang kelima, menurut Kunto Wijoyo. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah diartikan sebagai hal-hal yang menyuguhkan sebuah fakta unik, empiris, ideografis, serta diakronis. Dari berbagai pengertian sejarah yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah merupakan kejadian atau peristiwa di masa lampau yang memiliki bukti nyata dan dibuktikan dengan berbagai macam penelitian. Sejarah menjadi sesuatu yang bermakna di mana pengetahuan tentang berbagai jenis makhluk hidup yang ada
di masa lampau. Kemudian kita beralih ke konsep ruang dan waktu, di mana dijelaskan ruang adalah konsep yang paling melekat dengan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian, waktu dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Sehubung dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah menurut Kunto Wijoyo meliputi perkembangan, keberlanjutan, atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, di sini kita lihat perkembangan. Perkembangan itu terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lain. Coba kita lihat gambar pada yang bagian atas. Itu ada tram di Batavia pada tahun 1910. Kemudian yang sekarang kita lihat ada gambar bus Transjakarta pada masa kini. Kemudian ada kesinambungan. Kesinambungan terjadi apabila masyarakat tetap mengadopsi lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan lama. Kesinambungan dapat dilihat dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di Indonesia. Sampai sekarang pun masih banyak ya pejabat-pejabat yang masih melakukan korupsi. Kemudian ada pengulangan. Pengulangan terjadi apabila peristiwa pada masa lalu terjadi lagi. Coba kita lihat pada gambar yang di atas. Di situ ada perkebunan teh pada masa kolonial Belanda. Kemudian di bawahnya itu perkebunan teh pada masa kini. Kemudian ada perubahan. Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Akan tetapi asumsinya adalah perkembangan secara besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Dan yang kedua, kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Di sini terbagi menjadi 2. Ada manusia sebagai objek sejarah dan manusia sebagai subjek sejarah. Yang pertama, manusia sebagai objek sejarah. Bisa kita lihat contohnya, yaitu dalam pertempuran Surabaya, merupakan pertempuran terbesar yang dialami pasukan sekutu pasca Perang Dunia. Kemudian di sini ada manusia sebagai subjek sejarah. Kita lihat contohnya, yaitu Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830, merupakan salah satu perang besar dihadapi pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan
dapat menambah wawasan lebih luas. Kita berjumpa lagi di materi selanjutnya bersama Bu Maya. Sampai di sini pertemuan kita. Ingat selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.